Hai semuanya, salam Jasmir. Kami dari kelompok 5 kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 4 Kupang akan membawakan sedikit materi tentang usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam kurun waktu 1948 hingga 1965. Oleh karena itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan usaha-usaha terbaik dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi konflik yang terjadi kurun waktu 1948 sampai 1965. Yang pertama, konflik ideologi. Di dalam konflik ideologi terdapat 3 pemberontakan, yakni pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30S PKI. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 dengan Musso sebagai pemimpin pemberontakan memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia sebab PKI memiliki rasa kecewa yang besar terhadap perjanjian Renville dan ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Nah, bagaimana perjuangan atau usaha-usaha pemerintah dalam menumpas pemberontakan tersebut? Yang pertama, pada tanggal 15 September 1948, untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agresi PKI, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta. Yang kedua, TNI mengerahkan divisi cadangan dari tentara divisi Siliwangi. Yang ketiga, dari arah timur Madiun, gubernur militer Jawa Timur Kolonel Sungkono mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu, sehingga pada akhirnya seluruh kekuatan pemberontak dapat ditumpas dan kota Madiun dapat direbut. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII terjadi pada tanggal 14 Agustus 1947. Hal ini dikarenakan Sukarni Kartosuwiryo tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville karena dianggap merugikan pemerintah Indonesia, sehingga ia memimpin pemberontakan untuk menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara dan memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer taktik pagar besi untuk menggunakan ratusan ribu tenaga rakyat untuk mempersempit ruang gerak, sehingga pada tanggal 1968, pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan pasukan Siliwangi berhasil membunuh Kartosuwiryo. Nah, yang ketiga adalah peristiwa G30S PKI. Pada tanggal 30 September 1965, jam 3 dini hari, PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN, Adit, dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka mempunyai tekad menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Pemerintah mengadakan operasi penumpasan dengan yang pertama, menginsyafkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI. Yang kedua, merebut studio RRI dan kantor besar Telkom. Yang ketiga, gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya, sehingga pada akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden yang ditandatangani pengemban Super-Semar Lejen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan akan dijelaskan oleh teman saya Niko. Konflik yang kedua adalah konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan atau vested interest. Yang termasuk dalam kategori ini adalah APRA, MRS, dan juga kasus dari Andi Aziz. Yang pertama, pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, dibentuk oleh Kapten Raymond Westring pada tahun 1949. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS secara mendadak APRA menyerbu kota Bandung dan melakukan tindakan teror. Namun, semua itu dapat digagalkan oleh pemerintah dan Westerling melarikan diri ke Belanda. Kedua,
Pemberontakan Maluku Selatan atau MRS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Soumokil. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah. Ketiga dan yang terakhir adalah peristiwa Andi Aziz. 5 Januari 1950, Andi Aziz yang merupakan Komandan Kompi Apris yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Andi Aziz dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor Telkom, dan pos-pos militer TNI. Oleh karena itu, pada April 8, 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang usaha pemerintah dalam mengatasi konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada PRRI dan Permesta, di mana PRRI terjadi pada 15 Februari 1958, sedangkan Permesta terjadi pada 2 Maret 1957. PRRI dan Permesta merupakan suatu gerakan yang bertentangan antara pemerintahan daerah dan pusat, di mana pemberontakan ini dianggap menentang legitimasi kekuasaan pusat. Sehingga pemerintah melakukan serangan terhadap PRRI dan Permesta dengan membom Padang dan Manado, menembak jatuh pesawat Permesta, dan mengampuni pemimpin-pemimpin atau tokoh utama PRRI dan Permesta setelah mereka menyerahkan diri dengan pemerintahan pusat. Yang kedua, ada persoalan negara federal dan BFO yang terjadi pada 27 Mei 1948 yang dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Indonesia. BFO yang berdiri di Bandung memiliki dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kelompok federalis dan kelompok unitaris, di mana kelompok federalis menginginkan untuk mempertahankan negara federal, sedangkan kelompok unitaris menginginkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Lantas, bagaimana usaha pemerintah dalam persoalan negara federal dan BFO? Penumpasan BFO dilakukan dengan cara membubarkan negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda. Pada akhirnya, penumpasan BFO mengakibatkan Republik Indonesia Serikat menjadi bubar dan negara kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri. Sekian dari kelompok kami, kelompok kelima. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena tanpa sejarah kita bukanlah